Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Indriani. Saya dari kelas 07 SMJE 021 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyusunan proposal atau perencanaan usaha kecil. Nah, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang perencanaan usaha kecil atau biasa kita sebut sebagai UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang itu sendiri. Kemudian, usaha kecil ini mempunyai kriteria. Menurut Undang-Undang Nomor 2008, kriteria yang dimaksud adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta atau paling banyak 500 juta. Tidak termasuk tanah dan juga biaya tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar atau paling banyak 50 miliar. Kemudian, perencanaan usaha juga mempunyai fungsi. Menurut Marwan Asri, seorang wiraswastawan harus melakukan berbagai bentuk perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ia harus merencanakan banyak hal secara terpadu, seperti produk apa yang akan dijual yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumen. Kemudian, berapa jumlah produk yang akan diproduksi dan berapa jumlah dana yang diperlukan, baik dana modal maupun dana tetap. Dan yang terakhir adalah karyawan akan dipekerjakan berapa banyak sih pada perusahaan itu sendiri. Di samping itu, perencanaan usaha juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu harus fokus. Harus fokus di sini artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi, misi, serta dengan tujuan yang jelas sehingga kita bisa fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah rasional dan faktual. Maksudnya adalah perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, atau berorientasi pada masa depan sehingga didukung dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang terakhir adalah berkesinambungan dan estimasi. Artinya adalah perencanaan usaha dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta pemikiran perkiraan tentang kondisi masa depan. Dan masih ada lagi yaitu prepare dan fleksibel, artinya perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan atau pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dan yang sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi. Kemudian ada operasional, yaitu usaha dibuat sebagai persiapan pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi juga. Kemudian ada proses dalam pembuatan rencana, yaitu mempunyai langkah-langkah, menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesa dan juga menyusun rencana. Kita juga harus tahu nih macam-macam perencanaan itu, seperti yang dikatakan oleh Marwan Asri. Dia mempunyai dua opsi, yaitu menurut jangka waktunya dan juga menurut lingkungannya. Kemudian dari yang sudah saya jelaskan, mulai dari sifat, langkah-langkah, fungsi, dan juga macamnya, itu kenapa sih kita perlu menyusun perencanaan usaha? Jadi gini, perencanaan usaha ini sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kita sehari-hari. Jadi, mempermudah kita sebagai pelaku usaha untuk melaksanakan atau memilih apa aja sih kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan gitu, sehingga
kegiatan usaha kita dapat berjalan dengan tertib sesuai tahap-tahap yang kita tentukan. Kemudian, untuk mendapatkan dana bantuan atau pembiayaan dari lembaga penjamin dana. Jadi, kenapa kita perlu dukungan tersebut? Untuk mempermudah kita dengan menjalankan usaha kita, yaitu mendapatkan bantuan, kerjasama dengan berbagai pihak, itu dapat memperlancar usaha kita. Kemudian untuk mengatur dengan siapa kita harus bekerja sama, jadi bisa saling menguntungkan, misalnya dengan usaha produsen agar dapat memasok barang-barang yang dibutuhkan oleh kita, atau bisa juga menarik usaha lebih besar memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dipekerjakan oleh usaha kita. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial. Dari perencanaan yang baik, ini dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial, yang ahli dalam bidangnya untuk bergabung dan bekerja sama dengan usaha milik kita. Bisa aja nih kita membutuhkan orang-orang ini untuk posisi-posisi kunci usaha kita. Misalkan kita harus mempunyai seorang yang ahli dalam keuangan sehingga kita tidak eh, mengalami kerugian atau mempunyai pencatatan pengeluaran yang baik. Dari penyusunan perencanaan usaha tersebut memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari perencanaan itu? Jadi yang pertama adalah sebagai standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Kemudian mengetahui kapan pelaksanaan dan kapan selesainya suatu kegiatan dari perencanaan tersebut. Kita juga dapat mengetahui siapa aja sih yang terlibat dari struktur organisasinya, baik kualifikasinya ataupun kuantitasnya. Kemudian mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, dan juga meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, menghemat biaya dan juga tenaga serta waktu. Sebenarnya usaha kecil ini juga mempunyai kelemahan, di mana kelemahan ini seperti pembagian kerja yang tidak proporsional. Karyawan sering kerja lembur atau di luar jam kerja, dan juga tidak mengetahui cara yang tepat berapa kebutuhan modal kita yang harus keluarkan. Kemudian persediaan barang juga bisa terlalu banyak, dan sering terjadi mismanagement dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial, serta keterbatasan finansial. Keterbatasan finansial yang dimaksud di sini adalah sumber modal yang terbatas pada kemampuan kita sebagai pemilik usaha, yaitu sulit juga meminjam dana yang banyak pada bank atau perorangan. Sehingga kita perlu untuk membuat proposal usaha. Proposal usaha ini tujuannya untuk menarik para investor untuk mau bekerja sama dengan kita. Bekerja sama dalam hal meminjamkan dana bantuannya, sehingga usaha kita juga bisa maju berkat adanya investor yang mau meminjamkan dana. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk membuat suatu proposal usaha atau perencanaan usaha yang baik dan benar. Yang pertama itu kita harus memperhatikan unsur-unsurnya, seperti pendahuluan yang berisi latar belakang usaha, visi dan misi kita dalam membuat usaha, tujuan mendirikan usaha, serta gambaran usaha yang ingin dijalankan sehingga prospek kedepannya itu jelas. Lalu kita juga harus menyertakan profil usaha kita yang berisi jenis usaha, nama perusahaan, lokasi usaha kita di mana, serta kita juga bisa cantumin nih nama kita sebagai pemilik usaha. Kemudian kita juga harus menyertakan struktur organisasi perusahaan, di mana terdapat manajemen atau manajer keuangan, manajer personalia, manajer usaha, juga manajer karyawan-karyawan, serta
mencatat staf-staf dalam usaha yang kita jalani tersebut. Lalu produk dalam perusahaan kita atau usaha kita yang berisi jenis produk, kemudian proses pembuatan produknya, dan juga keunggulan produk. Dalam keunggulan produk juga kita bisa membandingkan keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor lain. Selanjutnya adalah target pasar. Nah, target pasar ini kita harus tahu nih, usaha kita itu dibangun targetnya untuk siapa aja sih, misalnya kalangan menengah kah, kalangan atas, atau semua bisa membeli produk kita. Sebagai contoh, misalkan kita mau buka usaha es krim. Nah, es krim ini kan gampang banget tuh targetnya. Pastinya pelajar, anak-anak, karyawan-karyawan juga bisa, ataupun masyarakat rumahan. Setelah kita udah nentuin target pasar, kita udah bikin produk, jenis, kita ke tahap selanjutnya, yaitu promosi dalam memasarkan produk kita. Jadi gimana sih cara promosinya nih, cara masarin? Kita bisa jelaskan, kita bisa tawarkan produk kita itu melalui iklan-iklan, kita bikin spanduk, bisa juga dari sosial media. Pastikan orang banyak banget tuh gunain sosial media. Nah, kita bikin semenarik mungkin supaya produk kita itu dilirik oleh konsumen. Atau biasa juga ada perusahaan yang pemasarannya itu dilakukan oleh sales, jadi udah punya sales sendiri tuh. Kemudian kita juga bisa melakukan pemasaran atau promosi ini dari mulut ke mulut. Oh, ini loh udah beli di sini, rasanya enak gitu. Biasanya dimulai dari karyawan itu sendiri ke orang-orang terdekat mereka. Dalam proposal ini juga nggak lupa harus kita cantumin laporan keuangannya. Laporan keuangan ini berisi alokasi dana atau rancangan kebutuhan pengeluaran dana yang akan digunakan untuk usaha kita. Kemudian kita juga harus masukin perhitungan laba atau keuntungannya nih, secara logis dan realistis mengenai keuangan dan target dari keuntungan kita. Kita juga bisa masukkan ancaman resiko dalam perhitungan keuangan ini. Dan yang terakhir adalah perhitungan bagi hasil. Setelah semua unsur kita cantumkan, kita juga harus menentukan berapa rasio bagi hasil yang akan ditetapkan sebagai nanti. Bagi hasil ini tergantung dari resiko. Yang semakin kecil resiko usaha, maka semakin kecil pula pendapatan yang diberikan kepada investor dan sebaliknya. Jadi dalam bagi hasil ini juga kita harus jelas, sehingga investor juga tertarik dalam memberikan pinjaman dananya kepada kita. Dari bagi hasil ini investor berapa, kita berapa gitu. Dan yang terakhir adalah penutup. Biasanya penutup ini kita harus memberikan kata-kata yang meyakinkan investor, seperti harapan kita dalam pinjaman dana yang diberikan, dan juga ucapan terima kasih atas ketersediaannya dalam membaca proposal kita. Kita juga harus lampirin biodata kita sebagai pemilik usaha, surat perizinan, surat izin usaha dalam usaha kita maksudnya, kemudian surat keterangan lain yang relevan. Terima kasih. Berikut penjelasan mengenai proposal perencanaan usaha kecil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.